Halo YouTubers, kita berjumpa kembali di dalam channel Tim Flash. Dan kali ini saya akan melakukan tutorial singkat untuk membangun mobil dengan setup speed seperti yang sudah pernah saya lakukan pada chassis MA, dan kali ini saya akan menggunakan Super 2 chassis. Oke, langsung saja. Yang pertama kali akan kita lakukan adalah kita akan melakukan trimming pada Super 2 ini. Seperti yang bisa kalian lihat, ini tadinya saya gunakan untuk STO. Dan sekarang sudah saya lepas bagian-bagiannya, dan kita akan gunakan ini untuk kita bangun speed. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuang bagian bumpernya jika kalian menggunakan chassis baru, dan melakukan trimming pada bagian chassis tersebut. Oke, kita langsung saja. Oke, begini hasil kasarnya, dan kita akan rapihkan bagian tersebut dengan menggunakan router atau menggunakan amplas, sehingga hasil akhirnya nanti akan terlihat lebih rapih dan tidak kasar seperti ini. Nah, saya akan lakukan pada bagian lainnya seperti yang sudah kalian lihat pada tutorial bagaimana cara memotong chassis Super 2, dan saya akan kembali setelah semuanya selesai. Nah, berikut ini setelah selesai saya trimming sebagian dari chassisnya. Nah, ini bisa kita buat lebih ringan lagi, yaitu dengan mengurangi bagian yang ada pada sisi ini, dan ini. Dan ini juga bisa kita papras habis hingga batas dari rangka ini. Untuk itu kita bisa lakukan dengan menggunakan router seperti ini. Oke, kita akan langsung saja. Yang perlu diperhatikan untuk melakukan trimming pada seperti ini adalah agar tidak menghilangkan bagian kerangka kalau saya bilang ya. Jadi pada bagian tengah ini ada satu bagian yang cukup kokoh seperti ini, dan ini fungsinya untuk menahan baterai agar tetap pada posisinya, agar tidak dihilangkan. Bisa saja dihilangkan, akan tapi untuk saat ini lebih baik tidak dihilangkan karena saya tidak ingin nantinya chassis tersebut menjadi lebih fragile atau menjadi terlalu rapuh untuk digunakan. Oke, kita akan hilangkan bagian yang tidak perlu saja dengan tidak mengurangi tingkat kekokohan dari basic dari chassis itu sendiri. Oke, kita langsung saja. Nah, kira-kira seperti ini, dan akan kita lanjutkan pada bagian lain, dan akan kita rapihkan lagi menggunakan kikir dan amplas nanti untuk hasil akhirnya. Dan sementara akan saya lanjutkan ke bagian lainnya, dan kita akan lihat bagaimana hasilnya setelah ini. Nah, berikut ini setelah proses pemotongan selesai, dan seperti ini tampilan keseluruhannya. Sedikit tidak rapih, tapi jika kalian bisa melakukannya lebih baik lagi, akan sangat baik. Dan berikutnya kita akan lakukan pemotongan pada high grade plate-nya. Saya menggunakan rear multi-stay seperti ini, dan ini adalah high grade rear attachment dengan warna red lime. Bisa dilihat lebih tebal dari yang multi-stay rear ini, dan ini akan kita potong dengan tujuan untuk mengurangi bobot dari high grade ini. Yang akan kita potong adalah bagian ini, kita akan buang mengikuti kontur ini, lalu akan naik ke sini dan akan berakhir di sini. Ini juga. Oke. Untuk memudahkan mungkin akan saya gambar saja dengan marker sehingga lebih terlihat. Kalian bisa menggunakan high grade carbon plate lain sesuai dengan bagaimana kalian ingin membangun mobil speed kalian. Itu sangat bebas dan kembali ke selera kalian masing-masing. Kebetulan saat ini saya memiliki ini, dan high grade carbon plate lainnya akan saya gunakan untuk membangun mobil STO. Jadi kita akan gunakan ini. Ini akan kita potong sekian. Saya hanya sisakan lubang terakhir saja karena
saya akan menggunakan roller dengan diameter 8 mm. Oke. Nah, pada multi stage satunya saya akan potong hanya bagian ini saja. Dan saya akan gunakan lubang bagian akhir juga karena saya menggunakan roller dengan diameter kecil. Oke, kita langsung saja. Nah, saya kembali dengan hasil dari high grade carbon plate yang dipotong. Seperti ini hasilnya. Karena ini ketebalannya 2 mili, jadi ini walaupun tipis dia sangat kokoh. Sedangkan yang 1,5 mili seperti ini masih bisa kita tipiskan lagi, akan tapi saya tidak mau ambil resiko bagian yang berdekatan dengan lubang pada akhirnya nanti akan sangat tipis sehingga memudahkan untuk patah. Nah, ini pun untuk pemasangannya nanti pada bagian ujung dimana kita memasukkan tiang untuk roller ini harus kita double lagi. Jadi potongan tadi yang sudah kita lepas itu jangan dibuang, akan tapi kita akan gunakan untuk reinforce bagian ini seperti ini. Dan nanti akan kita ratakan lagi pinggirnya sehingga bagian yang runcing-runcing ini tidak lagi terlihat. Alternatifnya kalian bisa gunakan bagian lain dari FRP biasa yang kita potong lalu kita tumpuk pada bagian ini sehingga proses ini dapat meningkatkan daya tahan dari tiang dari roller yang akan kita pasang. Sebelum kita memasangkan high grade carbon plate-nya, saya akan memasangkan bagian-bagian dari mobil tersebut dan saya akan pasangkan shaft-nya dan kemudian barulah saya pasangkan ini pada tempatnya sehingga memudahkan untuk melakukan setting terhadap ground clearance-nya. Jadi nanti kita bisa menentukan tinggi rendah dari pemasangan tiangnya. Oke. Nah, yang akan saya gunakan untuk settingan speed ini adalah hollow stainless steel shaft. Ini dengan panjang 72 mm. Menggunakan ini karena ini merupakan shaft hollow. Jadi shaft ini memiliki rongga pada bagian tengahnya dan jika dilihat pada ilustrasi di belakang, bobotnya lebih ringan dibandingkan normal shaft. Oke, kita akan buka ini dan akan kita langsung pasangkan. Sebelum saya memasangkan rodanya, saya akan kunci dulu shaft tersebut agar komponen gearnya tidak terlepas dengan menggunakan shaft stopper seperti ini. Caranya cukup sederhana, hanya kita masukkan saja pada bagian luar dari shaft, lalu kita kencangkan baut yang ada pada shaft stopper ini sehingga dia akan mengunci shaft tersebut agar tidak jatuh. Seperti biasa pada proses perakitan kita akan berikan grease. Lalu setelah itu kita akan pasangkan gearbox dan lain sebagainya dan barulah kita akan masangkan roller stay-nya. Untuk settingan ini tentu tidak menggunakan mesin power dash. Ini tentu untuk sementara saja, sedangkan nanti pada saat lomba akan kita ganti dengan mesin yang lebih kencang lagi seperti sprint atau ultra dash. Oke. Bagian belakangnya sudah terpasang dan karena ini chassis bekas seperti yang saya sudah utarakan sebelumnya, maka pada saat pemasangan awal tadi bagian roller stay-nya ini sedikit mengalami perubahan sudut dan dalam artian tidak rata dengan chassisnya sehingga bagian belakang ini tadi sedikit mendongak ke atas begini. Nah, itu tidak baik untuk pemasangan tiang dan rollernya nanti, maka saya gunakan angle adjuster ini untuk meratakan kembali bagian permukaan dari roller stay belakang dengan chassisnya sehingga bisa dilihat sekarang sudah cukup rata. Tinggal berikutnya memasangkan bagian depannya. Jika kalian lihat di sini ada sedikit
hal yang harus kita perbaiki untuk dapat memasang roller stay bagian depan. Jika kita posisikan roller stay ini pada chassisnya, maka jika dilihat bagian ini menghalangi kita dalam memasang roller stay ini pada chassis, sehingga harus kita tipiskan lagi, atau bagian gearbox ini akan kita buang sedikit sehingga ini bisa masuk dan bisa terpasang dengan baik. Nah, permasalahan kedua adalah bagian depan memiliki derajat yang cukup banyak. Ini tidak kita perlukan pada konsep mobil speed. Derajat yang dibutuhkan hanya perlu sedikit saja. Jadi ini akan kita ratakan lagi nanti dengan menggunakan gerinda, sehingga pemasangan roller stay-nya ini bisa sedikit rata seperti ini. Cukup banyak derajat yang harus dibuang. Jadi ini awalnya. Kita akan kejar kemiringan sekian. Cara lain ya bisa saja ini kita ganjal dengan washer dan lalu kita lem. Akan tapi kebiasaan saya dalam membangun mobil, saya tidak banyak menggunakan lem, terutama jika FRP atau high grade carbon plate itu harus saya tempelkan dan saya tuang dengan lem sehingga tidak reusable lagi. Oke. Jadi kita akan tipiskan bagian gearboxnya. Nah, ini setelah proses pemasangan dan pengikisan pada gearbox depan selesai, kira-kira seperti ini hasilnya. Bisa dilihat sudutnya sudah kembali mendekati normal dan hanya sedikit sekali kemiringannya. Seperti ini. Dan berikutnya kita akan pasangkan tiangnya dan rollernya tentu saja. Oke, kita langsung saja pasangkan tiangnya, dan untuk itu kita perlu mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah kita akan gunakan single shaft motor pole. Saya di sini punya banyak mesin bekas yang sudah lama tidak terpakai. Ini akan kita buka dan akan kita gunakan shaftnya. Caranya sudah pernah saya tunjukkan pada video yang khusus membahas mengenai bagaimana membuka motor shaft dari tabungnya. Jika kalian penasaran, kalian bisa cek di video saya yang itu. Saya akan langsung pada proses pemasangan shaft pada roller stay-nya.